In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami mengawali Trihari Suci dengan perayaan Kamis Putih, mengenang kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang mewariskan kepada kami tindakan-tindakan kerendahan hati serta pengorbanan, agar kami semakin disucikan dan dibersihkan dari segala kelemahan dan kerapuhan kami. Syukur bagi-Mu, kami Kau izinkan untuk mengenangkan perjamuan malam terakhir yang diwariskan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, yang diawali dengan penyucian bagi kami saat Yesus membasuh kaki para murid. Semoga kami mencontoh kerendahan hati itu, dan kami selalu mencari cara terbaik untuk membersihkan diri kami dari setiap kelemahan dan dosa, agar kami layak mempersatukan hidup kami dalam kurban yang telah dipersembahkan Putra-Mu, yang menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes yang kita baca dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku."
Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah ku berbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini pada hari Kamis Putih, kita diajak sebetulnya merenungkan bacaan-bacaan yang membawa kita untuk sampai pada pengertian yang kemudian mendorong pada tindakan. Pertama-tama, pada hari Kamis Putih, kita diajak untuk yang utama mengenang perjamuan Tuhan. The Last Supper, perjamuan malam terakhir, saat Yesus mengubah dan membarui tradisi Paskah Yahudi menjadi Paskah yang menyelamatkan semua orang. Itu yang secara khusus kita kenang pada hari Kamis Putih. Yang kedua, dalam perjamuan ini kita juga diajak untuk bersama-sama mengenang bagaimana Yesus sendiri menunjukkan kepada para murid pengorbanan dan kerendahan hati, atau kerendahan hati yang menjadi landasan untuk suatu pengorbanan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk bersama Yesus mempersembahkan hidup kita yang sudah dibersihkan saat kita dipermandikan. Pembaptisan membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa dan warisan-warisan dosa asal. Namun hidup yang bersih ini harus selalu dijaga agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman kami, para imam, dalam menanggapi sabda dan momentum menjelang Trihari Suci. Di seluruh dunia, para imam menjelang Trihari Suci selalu mengadakan yang namanya rekoleksi. Dalam rekoleksi itu, para imam merefleksikan hidup, panggilan, dan karya sebagai imam yang merupakan panggilan dari Allah sendiri yang mengasihi gerejanya, memilih para imamnya untuk terus melayani keberlangsungan kehidupan sakramen-sakramen di dalam gereja.
Pada momentum berekoleksi bersama para imam ini, ada momen-momen yang sangat indah ketika para imam saling menerimakan sakramen pengampunan atas pertobatan. Para imam dengan segala kelemahan dan kerapuhannya mempersembahkan hidupnya untuk melayani gereja, melayani Tuhan, melayani umat, bahkan masyarakat. Ada momen-momen yang terus-menerus diperbaharui, dan itu yang nanti terjadi dalam misa bersama Bapak Uskup saat para imam kembali memperbaharui janji imamatnya. Momentum itu tampak sebagai ungkapan kerendahan hati kami para imam untuk terus belajar mengandalkan Kristus. Maka di dalam rekoleksi yang kemudian ditandai dengan saling menerimakan sakramen tobat di antara para imam sendiri, lalu di dalam Ekaristi bersama Bapak Uskup, para imam dan seluruh umat yang hadir, Bapak Uskup memimpin kerendahan hati itu pada saat ritus pertobatan. Contohnya seperti berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi milik-Mu yang kudus, meskipun kami orang berdosa. Di antara umat-Mu, Engkau juga memilih orang-orang yang Kau beri kepercayaan untuk melayani umat, meskipun mereka penuh kelemahan. Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi dan menyerahkan diri demi pembangunan gereja-Mu, serta pewartaan Injil bagi segala bangsa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Itulah setidak-tidaknya ungkapan di dalam rumusan-rumusan atas kerendahan hati yang memohon belas kasihan Tuhan bagi kami, para imam. Para imam dipanggil dan dipilih oleh Tuhan bukan karena jasa dan kehebatan kami, justru karena kelemahan dan kerapuhan kami. Allah berkenan memilih dan memanggil agar pelayanan di dalam gereja ditopang kendati dengan pribadi-pribadi yang lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa. Itulah sebabnya tradisi Gereja Katolik mengajarkan yang namanya sakramen imamat berlaku sekali seumur hidup dan tidak pernah bisa dihapuskan. Bahkan kendati pun ada di antara para imam mengundurkan diri dari imamatnya, jati diri imamat itu sebagai stempel meterai tidak bisa dihapuskan. Yang ditangguhkan atau tidak bisa dilakukan adalah tugas-tugasnya, pelayanan sebagai imam, fungsi, tetapi hakikat imamat melekat
sampai akhir hayat. Selanjutnya, bersama dengan Bapak Uskup, membaharui janji imamat itu. Kami menyadari bahwa sakramen imamat kami terima, sekali lagi bukan karena kami hebat, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, yang memilih kami. Maka lalu setiap tahun kami membaharui janji itu, agar kami terus-menerus diingatkan, supaya tidak melenceng dari janji imamat tersebut. Ritusnya dapat diikuti kurang lebih setiap tahunnya seperti ini. Kini tiba saatnya kami para imam ingin membaharui janji imamat kami. Karena itu mohon dukungan doanya dari umat sekalian, agar kami para imam dapat menghayati, menghidupi panggilan kami, janji imamat kami dengan sepenuh hati. Saya mengundang Pak Romo untuk berdiri dan bersama-sama kita perbarui janji imamat kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Bersediakah para Romo membaharui janji yang pernah para Romo ucapkan di hadapan uskup dan umat? Kami bersedia. Bersediakah para Romo bersatu lebih erat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkal diri dan meneguhkan janji terhadap tugas suci yang sudah para Romo terima dengan bahagia pada penabisan demi cinta akan Kristus dan gerejanya? Kami bersedia. Bersediakah para Romo menjadi pelayan misteri Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam upacara liturgi lainnya, serta setia menunaikan tugas suci mengajar umat seturut teladan Kristus, pemimpin dan gembala kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, tetapi semata-mata karena hasrat ingin menyelamatkan sesama? Kami bersedia. Sekarang kami minta kepada saudara-saudari seluruh umat untuk mendoakan kami para imam. Semoga Tuhan memberi kami semua bantuan yang melimpah, sehingga selaku hamba yang setia, hamba Kristus, Imam Agung, kami dapat mengantar saudara sekalian kepada Kristus, sumber keselamatan yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berdoalah pula bagi saya yang hina dina ini, agar saya setia pada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya. Semoga di tengah saudara sekalian, saya lebih sempurna menjadi gambar Kristus, imam dan gembala, guru dan abdi semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan semoga Tuhan melindungi kita sekalian dengan kasih sayang-Nya dan mengantar kita sekalian, para gembala dan kawanan domba, menuju hidup abadi. Disitulah bersama Bapak Uskup kami para imam terus-menerus membaharui diri sebagai imam. Dengan cara itu kami belajar untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, agar kami saling membasuh, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan bersama-sama maju di dalam pelayanan. Maka pada Kamis Putih dalam perjamuan malam terakhir, yang utama memang Ekaristi yang kita hadirkan mengenang perjamuan malam terakhir, saat Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman rohani, tetapi juga yang dilakukan para imam adalah ritus membasuh kaki. Membasuh kaki menjadi tanda pelayanan dalam kerendahan hati, seperti yang dikehendaki Kristus. Tentu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bisa melakukan cara-cara yang dikehendaki Tuhan itu, melalui penerimaan sakramen tobat,
melalui terus-menerus membarui janji sebagai orang Katolik, sebagai orang yang dibaptis yang nanti kita lakukan pada malam Paskah. Membarui janji baptis setiap tahunnya pada malam Paskah menjadi salah satu ritus dalam Vigili Malam Paskah. Dan kemudian kita boleh saling membasuh kaki satu terhadap yang lain, baik secara harafiah maupun secara simbolik, yaitu saling melayani satu terhadap yang lain. Demikian sekilas sedikit tentang makna Kamis Putih yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.